Wah, luar biasa. Kita hidup di republik yang konon katanya makin dewasa, tapi tampaknya justru makin lihai menyembunyikan busuk di balik bendera persatuan. Negara katanya melangkah maju, padahal yang terjadi hanyalah berjalan di tempat sambil menoleh ke belakang. Ke arah para oportunis yang dulu jadi beban sejarah, sekarang malah dikasih panggung megah. Coba pikir. Bagaimana bisa aktor-aktor politik yang dulu terang-terangan mencaci institusi negara, melecehkan hukum, dan memecah belah rakyat, kini justru disambut hangat, bahkan diberi bunga pengampunan dari istana? Apakah ini reformasi jilid 2? Atau justru rekonsiliasi palsu yang disusupi para penyihir narasi? Loh, katanya ini demi merajut persatuan. Tapi pertanyaannya, persatuan siapa? Persatuan rakyat atau persatuan elit busuk yang panik kehilangan akses ke kekuasaan? Presiden Prabowo memberi amnesti dan abolisi. Niatnya mulia, katanya demi stabilitas nasional. Kami percaya. Tapi masalahnya bukan pada niat presiden. Masalahnya adalah siapa yang menerima niat itu. Dan untuk apa mereka menggunakannya? Karena sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Pengampunan dijadikan tongkat sihir untuk menghapus sejarah kelam. Narasi dipelintir, framing dibangun, dan publik disuguhi ilusi. Lihat, kami dimaafkan. Berarti kami korban. Hukum itu salah, kami dijebak. Seolah amnesti itu adalah pencucian dosa massal, padahal itu hanya kebesaran hati negara, bukan pembatalan kebenaran hukum. Kini, mereka yang dulu menolak fakta hukum malah berdiri di depan mikrofon dengan gaya pahlawan. Yang dulu diganjar vonis, kini tampil seperti martir demokrasi. Dan yang lebih memuakan, mereka menempel di balik nama besar Prabowo. Ini keputusan presiden, kata mereka. Padahal kalau kita jujur, keputusan itu lahir dari belas kasih negara, bukan karena mereka tak bersalah. Dan jangan kaget bila mereka mulai tampil di ruang publik lebih nyaring dari menteri. Lebih sering muncul dari program kerja pemerintah. Mereka paham cara mencuri narasi. Mereka tahu, di zaman persepsi, kebenaran bukan soal bukti, tapi soal siapa yang duluan bicara. Ini bukan isu domestik semata. Mari kita geser sedikit kameranya. Lihat dari atas. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah cermin dari strategi global yang sudah dipraktikkan di banyak negara. Soft coup berbasis narasi. Rekonsiliasi dijadikan pintu masuk. Pengampunan dijadikan landasan etis. Tapi targetnya bukan perdamaian. Targetnya penguasaan ulang peta kekuasaan nasional. Contohnya jelas, Amerika Latin punya sejarah panjang soal ini. Aktor politik yang dipenjara karena korupsi kembali melalui pengampunan, lalu memimpin lagi sambil mengklaim sebagai korban rezim. Hasilnya, demokrasi semu. Kekuasaan dikendalikan oleh para penyulap opini, bukan negarawan sejati. Indonesia sedang menuju tikungan yang sama. Dan mereka tidak bekerja sendiri. Ada barisan propaganda, influencer bayaran, channel YouTube yang tampil religius tapi licik, bahkan jurnalis yang dulu menyerang institusi negara kini berubah jadi tukang cuci citra. Mereka menyusup ke lembaga strategis, ormas, perguruan tinggi, media arus utama. Mereka tidak kembali untuk bersatu, mereka kembali untuk menunggangi. Mereka bukan ingin membantu pemerintahan Prabowo, mereka ingin mendikte arah kekuasaan. Strateginya klasik, tapi tetap mematikan. Playing victim, bangun simpati, kuasai narasi, delegitimasi hukum, ciptakan kebingungan, dan rebut kembali panggung. Presiden Prabowo, ini adalah momen sejarah. Anda bukan hanya sedang mengambil keputusan politik, Anda sedang mengukir arah moral bangsa. Dan sejarah tidak pernah memaafkan pemimpin yang lengah pada tipu daya elit lama yang menyamar sebagai sahabat. Rakyat masih percaya pada Anda, tapi jangan biarkan kepercayaan itu jadi cek kosong. Jangan biarkan pengampunan yang Anda berikan hari ini menjadi bumerang politik esok hari. Karena kalau Anda salah membaca gelagat, maka tangan yang Anda ulurkan untuk berdamai justru akan digunakan untuk menarik Anda ke jurang manipulasi sejarah. Ironis, bukan? Mereka yang paling keras menuduh Anda diktator, kini paling rajin memuji Anda sebagai pemimpin besar. Tapi pujian mereka bukan ketulusan. Itu strategi. Mereka tidak sedang mengakui Anda, mereka sedang menyiapkan panggung baru. Dan panggung itu bukan untuk Anda, tapi untuk mereka. Mereka tidak butuh Prabowo sebagai pemimpin. Mereka butuh Prabowo sebagai simbol yang bisa ditunggangi. Satu persatu mereka menyusup ke simpul kekuasaan. Mereka bersikap manis di luar, tapi sibuk mengatur strategi di dalam. Pertanyaannya sekarang,
Apakah kita akan biarkan bangsa ini dibajak oleh drama pengampunan yang dibungkus bahasa damai? Kalau narasi sudah jadi alat pembunuh karakter, maka logika bukan lagi raja, tapi budak algoritma. Dan inilah era kita sekarang. Era di mana satu video TikTok bisa membungkam 1000 fakta. Satu utas di X, dulu Twitter, bisa mengubur proses hukum bertahun-tahun. Satu podcast yang dibumbui air mata palsu bisa membalikan persepsi seolah yang bersalah adalah korban dan yang menegakkan hukum malah jadi tiran. Nah, kalau kita diam, selesai sudah. Bangsa ini akan jatuh bukan karena invasi asing, tapi karena narasi dalam negeri yang dirancang seperti rudal, sunyi, licik, dan meledak tepat di pusat kesadaran publik. Lalu bagaimana melawannya? Bukan dengan marah, bukan dengan sensi, tapi dengan strategi. Karena ini bukan cuma soal hukum, ini sudah masuk wilayah geopolitik narasi, medan pertempuran di mana kebenaran dipertarungkan di antara algoritma, buzzer, dan kanal digital yang dikuasai oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan kalau Presiden Prabowo tidak membangun sistem kontranarasi berbasis etika kebangsaan, maka pemerintahan ini akan terus dikerdilkan oleh mereka yang pandai bersilat kata, tapi busuk hati. Kita butuh kode etik baru dalam geopolitik nasional. Sederhana tapi mematikan. Dan hanya satu syarat, rakyat harus melek narasi. Pemerintah harus berani membangun kontra wacana. Prinsip 1, pemaaf bukan berarti pelupa. Yang pertama, memaafkan tidak berarti melupakan. Negara bisa memaafkan demi stabilitas. Tapi jangan beri ruang bagi para manipulator untuk menjadikan pengampunan sebagai legalisasi kebohongan. Presiden harus tegas. Berikan amnesti tapi beri garis tebal bahwa pengampunan bukan pembatalan dosa. Jangan izinkan mereka menyebar narasi. Kalau kami diberi amnesti, berarti kami suci. Tidak, pengampunan bukan pengangkatan moral. Itu hanya keputusan politik. Titik. Prinsip 2, narasi bukan milik buzzer. Yang kedua, kuasai ruang narasi sebelum mereka menjual dusta sebagai cinta. Saat ini, yang menguasai persepsi bukan lembaga negara, bukan akademisi, bukan pemikir. Tapi akun-akun palsu, kanal bayaran, dan influencer oportunis yang bahkan tidak tahu beda antara pasal dan paslon. Kalau narasi tidak dilawan dengan narasi, maka pemerintahan akan terus terjebak dalam posisi defensif. Dan bangsa ini akan terus dipecah oleh kalimat-kalimat manis yang disisipkan racun, seolah demi rakyat, padahal demi rehabilitasi geng yang takut kehilangan kuasa. Prinsip 3, jangan biarkan luka hukum disaluti gula narasi. Ketiga, berani menyebut luka sebagai luka. Jangan dibungkus, jangan dihindari. Kalau seseorang pernah divonis, ya katakan itu. Kalau seseorang pernah melawan hukum, ya akui. Jangan dibungkus dengan kalimat ambigu seperti perbedaan tafsir politik hukum. Itu bahasa para pengecut yang ingin melunakkan sejarah. Dan sayangnya sekarang mereka mencoba menulis ulang sejarah lewat YouTube, podcast, seminar kampus, bahkan mimbar agama. Yang dulunya disebut makar, sekarang disebut dakwah. Yang dulu provokator, sekarang diklaim sebagai reformis. Ini bukan hanya permainan bahasa, ini adalah operasi rekayasa sejarah. Prinsip 4, tidak semua yang ingin damai pantas dirangkul. Yang keempat, damai itu mulia. Tapi kalau yang minta damai adalah mereka yang tak pernah mengakui dosa, itu jebakan. Rekonsiliasi tanpa pertobatan adalah rekayasa. Kalau mereka tak pernah mengucap maaf kepada publik, tak pernah menunduk atas kesalahan, dan tak pernah menunjukkan penyesalan, maka mereka tak layak bicara tentang persatuan. Presiden harus membedakan mana yang datang dengan niat menyembuhkan luka dan mana yang datang untuk menutup luka dengan karpet merah lalu menjual tiketnya ke publik sebagai film kepahlawanan. Prinsip 5, keadilan adalah modal geopolitik. Kelima, dan ini yang paling strategis. Keadilan itu bukan hanya soal hukum, tapi soal kekuatan geopolitik nasional. Negara-negara kuat tidak hanya menang karena militernya. Mereka kuat karena institusinya tak bisa dimanipulasi oleh elit busuk. Kalau hukum bisa dibengkokkan oleh framing, maka Indonesia akan rapuh saat diserang dari luar. Dan jangan lupa, dunia sedang masuk era turbulensi global. Krisis energi, ketegangan Laut Cina Selatan, dedolarisasi, bahkan guncangan arsitektur pasca perang. Di tengah semua itu, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya dilihat dari tank atau rudalnya, tapi dari narasi kolektifnya. Kalau narasi kita dikuasai oleh oportunis,
maka kita sedang membuka pintu buat intervensi asing. Konklusi sementara, pertarungan baru sedang dimulai. Pertarungan berikutnya bukan lagi tentang siapa yang duduk di kursi pemerintahan, tapi siapa yang menguasai pikiran rakyat. Dan dalam hal ini, Presiden Prabowo harus segera membangun sistem pertahanan narasi nasional. Bukan hanya menang di senjata, tapi juga menang di makna. Mari kita buka tabir terakhir, karena di balik semua narasi manis, di balik kata rekonsiliasi yang dijajakan seperti diskon akhir tahun, tersimpan satu jaringan yang bekerja diam-diam. Mereka tidak muncul di siang hari, mereka bergerak di bayangan. Bukan sekadar politisi tua, bukan sekadar aktivis pensiun, tapi jaringan gelap yang terdiri dari perancang opini, konsultan framing, penjajah legitimasi palsu, dan broker politik lintas generasi. Mereka punya satu misi, memutihkan masa lalu dan menata ulang masa depan. Dengan cara licik yang mereka sebut demokratis. Mereka bukan hantu, mereka nyata. Mereka ada di lembaga riset, di ruang redaksi, di balik algoritma media sosial. Mereka tak peduli siapa presiden, siapa menteri, atau siapa jenderal. Yang mereka pedulikan hanya satu hal, bagaimana memutar arah republik sesuai kepentingan kelompoknya. Lalu siapa mereka? Mereka adalah yang dulu berteriak kebebasan sambil membakar kepercayaan publik. Mereka yang dulu menjual narasi revolusi, tapi tujuannya cuma mutar balik ke kursi kekuasaan. Mereka yang ketika dihukum teriak kriminalisasi, tapi ketika dibebaskan lupa bersyukur. Sekarang mereka menyusup ke tim transisi. Mereka berkumpul di forum-forum strategis. Mereka menekan, membisik, dan membujuk pemerintah agar membuka pintu selebar-lebarnya. Bukan untuk bersatu, tapi untuk membajak kapal dari dalam. Mereka tak butuh jabatan. Mereka hanya perlu satu hal, kontrol atas narasi. Karena dari narasi, lahir pengaruh. Dan dari pengaruh, lahirlah penggulingan yang sah secara demokratis. Tapi sebenarnya kudeta perlahan. Pesan terakhir untuk Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia. Pak Prabowo, negara ini berdiri bukan karena elit, tapi karena rakyat yang waras. Dan rakyat yang waras hari ini sedang mengawasi, bukan hanya yang Anda rangkul, tapi juga siapa yang ikut merapat dari bayangan. Jangan biarkan pengampunan jadi ladang tanam bagi para penunggang. Karena kalau tanahnya dibiarkan subur tanpa pagar nalar, maka dalam waktu singkat, para oportunis akan tumbuh subur, dan yang Anda bangun bisa mereka klaim sebagai warisan politik mereka. Dan kepada rakyat Indonesia, jangan naif. Jangan sampai kalian diajari memaafkan, tapi dilarang mengingat. Jangan biarkan narasi rekonsiliasi jadi instrumen pemutihan sejarah. Ingat, bangsa ini pernah berdarah demi menegakkan hukum. Jangan sekarang kita relakan hukum diinjak dengan senyum. Epilog, pertaruhan bangsa di tikungan zaman. Kita sedang berada di tikungan sejarah. Bukan sekadar menentukan siapa teman dan siapa lawan, tapi menentukan apakah bangsa ini akan tetap waras atau kembali dikuasai oleh para tukang sulap politik yang menjual luka lama sebagai tiket baru ke panggung kekuasaan. Dan kini pertanyaan terakhir untuk kita semua. Apakah kita masih punya cukup keberanian untuk berkata, cukup? Atau kita biarkan saja para pembohong itu menulis ulang sejarah dengan tinta pengampunan dan menyebutnya kebenaran baru? Karena pada akhirnya, bangsa yang lupa akan masa lalunya akan dijual murah oleh mereka yang paling keras menyebut dirinya korban. Jangan lengah, jangan tunduk, jangan percaya pada rekonsiliasi yang tak punya akarnya di kejujuran. Karena negeri ini hanya bisa diselamatkan oleh satu hal. Ingat, dan berani menyebut yang salah, tetap salah. Boleh kau rangkul mereka, Pak Presiden, tapi jangan sampai tangan yang kau ulurkan itu dijadikan tali untuk mencekik Republik dari belakang. Untuk Indonesia yang waras, kita tetap berdiri,